terus unit yang dipertanggungjawabkan, terus ada schedule biaya, ada alokasi biaya per produksi. Tuh, perhitungannya tadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, saya lanjut ke ini operation costing. Nah, kalau operation costing itu kombinasi dari sistem biaya proses dan sistem biaya pesanan. Jadi memproduksinya berdasarkan pesanan, tapi untuk menghasilkan produk ada beberapa departemen, makanya kombinasi antara sistem biaya proses dan sistem biaya pesanan itu operation costing. Nah, sekarang masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu JIT proses dan ABC. JIT itu just in time sama activity based costing. In time processing, menghasilkan produk yang tepat pada saat yang tepat. Nah, itu ini just in time ini tujuannya yaitu mengurangi sampai 0 seluruh persediaan. Jadi persediaan perusahaan itu tidak ada, kayak 0. Jangan sampai numpuk-numpuk, nanti kan baik. Terus tujuannya ya. Terus unsur-unsur just in time, perusahaan harus memiliki pemasok yang handal. Pemasok di sini supplier. Jadi kapan kita dapat bahan baku, kapan kita menggunakannya, itu harus pas waktunya. Karyawan harus memiliki aneka keahlian, sama harus ada sistem pengendalian kualitas total atau total quality control. Jadi harus ada quality controlnya. Jadi jangan sampai misalnya ada barang yang gagal. Nah, itu kalau andai kata ada barang yang gagal kan harus ada bahan baku lagi. Nah, itu harus dikontrol secara benar. Jadi kalau bisa meminimalisir barang yang gagal diproduksi. Andai kata barangnya gagal diproduksi kan harus ada persediaan yang baru kan. Itu harus pas semuanya. Nah, manfaatnya, jumlah persediaan produksi akan dapat diturunkan secara signifikan atau dapat dihilangkan sama sekali. Terus kualitas produk akan meningkat, biaya perbaikan dan biaya gudang akan turun, sama penghematan biaya produksi dapat dilakukan melalui perbaikan aliran barang. Jadi intinya itu alur distribusi persediaan. Jadi kalau bisa dilakukan semaksimal mungkin. Jadi nggak sampai ada yang berlebihan terus sampai dibuang, atau kekurangan juga jangan sampai, jadi harus pas. Terus selanjutnya ada yang namanya activity based costing. Itu pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan sewaktu produk dibuat. Jadi biaya produksinya itu sama dengan jumlah seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk tersebut. Jadi perhitungan biayanya berdasarkan aktivitasnya. Itu kalau activity based costing. Nah, dua anggapan dalam ABC. Seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus dipengaruhi oleh pemicu biaya yang digunakan untuk membebankan biaya produk tersebut. Terus, seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus merespon secara proporsional dengan perubahan level aktivitas. Jadi, di sini ini yang berdasarkan aktivitas itu lebih kepada biaya overheadnya. Jadi kita hitungnya harus ada ketentuan tertentu. Jadi lebih berkaitan ke biaya overhead pabrik
kalau activity based costingnya. Jadi aktivitasnya, jadi biaya itu dibebankan berdasarkan aktivitas yang kita lakukan. Contoh modul 1135 ayat 1138. Nah itu. Di sini contohnya PT Aroma membuat dua macam produk, yaitu produk beta dan produk gamma. Volume produksi setiap tahun produk beta 25.000 dan produk gamma 5.000. Setiap produk memerlukan penyelesaian 1 jam tenaga kerja. Jadi 1 jam tenaga kerjanya ya. Oleh sebab itu jumlah jam tenaga kerja langsung setahun sama dengan 30.000 jam. Kenapa kok 30.000 jam? Itu 25.000 ditambah 5.000, karena ngitungnya per unit itu butuh berapa jam tenaga kerja kan. Kayaknya 30.000 kali 1 jam tenaga kerja untuk menghasilkan 30.000 unit perlu 1 jam tenaga kerja. Makanya 30.000. Terus diperkirakan taksiran biaya overhead pabrik 900 juta. Sehingga tarif overhead pabrik 30.000, jadi 900 juta dibagi 300.000 jam. 30.000 jam. Makanya temunya 30.000 per jam tenaga kerja. Bahan baku langsung per unit untuk produk beta 40.000 dan produk gamma 30.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing produk itu 12.000 per unit. Nah, berarti yang tadi itu overhead pabriknya. Jadi di sini ya, bahan bakunya 40 juta untuk produk beta, terus produk gamma 40 juta, 40.000, produk gamma 30.000, terus tenaga kerja langsungnya itu 12.000 per unit. Sedangkan overhead tadi kan ini saya tambahin 10 menit ya. Biaya overheadnya tadi kan ketemunya, jadi ini pengukuran biaya overheadnya berdasarkan jam tenaga kerja ya. Jadi biaya overheadnya kan tadi kan totalnya 30.000 per jam. Nah, sedangkan di sini kenapa kok produk beta 82.000? Itu ketemunya dari sini. Ketemunya langsung nih 30.000 untuk produk beta tadi kan, dari yang 900 juta dibagi 30.000 jam, ketemunya 30.000 rupiah per jam. Itu biaya overheadnya untuk produk beta dan produk gamma sama. Nah itu ketemu total biayanya segitu. Untuk produk beta 82.000, untuk produk gamma 72.000. Oke. Nah, sekarang penentuan tarif overhead dengan sistem ABC. Satu analisis mengungkapkan bahwa biaya overhead tahunan sebesar 97 juta dari PT Aroma berhubungan dengan 3 aktivitas. Nah, kalau yang ini tadi cuman berhubungan dengan tenaga kerja langsung. 900 juta itu hanya untuk tenaga kerja langsung. Nah, sekarang kalau yang sekarang 900 juta untuk 3 aktivitas, yaitu persiapan, pengolahan, sama inspeksi. Pemicu biayanya sebagai berikut nih. Kalau untuk persiapan, pemicu biayanya persiapan. Kalau untuk pengolahan, pemicu biayanya jam mesin. Untuk inspeksi, pemicu biayanya jumlah inspeksi. Jadi kita menghitungnya berdasarkan jumlah persiapan, berdasarkan jam mesin, sama berdasarkan jumlah inspeksi. Nah ini estimasi biayanya dari 900 juta itu estimasinya untuk persiapan sebesar 300 juta, untuk pengolahan sebesar 500 juta, dan untuk inspeksi sebesar 100 juta. Nah, biayanya, pemicunya diperkirakan untuk yang persiapan itu 1.500.000, untuk pengolahan 50 juta, dan untuk inspeksi 2 juta. Nah, ini makanya ketemunya sekian, 200 per persiapan, 10
10.000 per jam